Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah berikan kesabaran dan kesabaran insyaallah. Kita tentunya bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali adalah keberuntungan yang dimiliki oleh seorang hamba sebagaimana kita yang menjadi hambanya Allah, yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan khilaf, penuh dengan noda dan penuh dengan cacat. Tetapi kita beruntung banget bahwasanya kita bergantung kepada Zat yang sempurna di dalam nama dan sifatnya. Kita betul-betul beruntung menggantungkan segala urusan dan hajat kita kepada Zat yang tidak ada noda, tidak ada celah dan tidak ada sedikit pun kesalahan dari Zat yang kita sembah yang bernama Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur ketika kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya, dan kita betul-betul beruntung telah mendapati Rabb yang kita sembah dan kita gantungkan harapan kita dalam urusan di akhirat kelak nanti. Tentunya maka yang beruntung adalah mereka yang menepati ikrarnya dan janjinya kepada Allah dengan senantiasa taat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah ketika mendapati seorang budak, seorang muslim yang betul-betul menepati ikrar janjinya kepada Allah, maka Allah akan menyempurnakan kenikmatan kepada mereka. Dan tidak ada yang mampu melampaui bagaimana cara Allah membalas ketaatan yang dilakukan manusia kepadanya. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang paling sengsara yaitu adalah manusia yang dengan lemahnya dan pongkahnya tetapi berani menentang apa yang Allah perintahkan, berani melanggar apa yang Allah larang, maka sesungguhnya dia berhadapan dengan Zat yang maha perkasa, dan sesungguhnya betul-betul merugi siapapun yang berani melakukan perlawanan kepada Allah dan melakukan perlawanan kepada Zat yang maha perkasa. Inilah yang menjadikan kita memahami betul memiliki Allah merupakan keberuntungan yang paling besar dalam kehidupan. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, karena kenikmatan duniawi dibagi rata, mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan kenikmatan duniawi. Mungkin saja orang-orang kafir itu sandangnya, papannya dan pangannya lebih baik daripada sandang, papan dan pangan kita. Karena apa? Kenikmatan duniawi tidak menjadi ciri khas apapun ketika Allah membaginya. Tetapi yang kita syukuri yaitu adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat rezeki, di mana kenikmatan yang bersifat rezeki itulah yang bermanfaat ketika kita menutup mata, itulah yang bermanfaat ketika kita dikumpulkan kelak pada waktu di akhirat. Anak yang solih itu rezeki, keluarga-keluarga yang menambah ketaatan itulah rezeki, sebagaimana mendapatkan ilmu adalah rezeki. Sesungguhnya inilah yang perkara yang besar daripada kenikmatan duniawi. Makanya dalam kesempatan hari ini kita bersyukur banget kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Berkumpulnya kita di majelis ilmu merupakan bagian dari rezeki Allah yang besar, dan inilah yang dimaksudkan dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, warzuqni fahma, ya Allah berikanlah kami rezeki. Tetapi yang diminta oleh Nabi Musa bukan rezeki emas, bukan rezeki perak. Yang diminta oleh Nabi Musa adalah rezeki kepahaman ilmu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Saya meminta maaf terlebih dahulu karena sesungguhnya saya tadi sudah sampai 1:30 di sekitar Citos, tapi mutar-mutar sampai ke sini hampir setengah jam. Tapi sesuai dengan kajiannya, tersenyum di antara puing-puing ujian. Jadi insya Allah semuanya masih tersenyum insya Allah. Kita akan mulai kajian kita insya Allah. Bahwasanya kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berkaitan tentang ujian, di mana kita memilih satu tema tersenyum di antara puing-puing ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas itu, maka kita harus memahami beberapa poin untuk kita sepakati terlebih dahulu supaya kita mampu mencoba untuk tersenyum di antara ujian dan musibah yang bertubi-tubi datang menggores dalam lembaran kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita pahami, seseorang itu ketika menjadi pelakon kehidupan dimanapun mereka berada, maka dia harus paham tentang sifat kehidupan itu sebanyak apa.
saya ini pelakon kehidupan, ibu itu adalah pelakon kehidupan. Dan sebagai seorang pelakon, layaknya pemain sinetron, maka dia harus membaca skenario yang dia jalankan dalam sinetron. Maka pelakon pun harus tahu sifat dunia yang menjadi panggungnya itu semacam apa. Karena akan menjadi naif sangat luar biasa kalau ada orang yang menjadi pelakon kehidupan tetapi dia tidak paham tentang sifat panggung kehidupan yang dia jalani ketika dia menjalani kehidupan. Mari kita rujuk sifatnya dunia ini sebagaimana penjelasan para ahlul ilmi terdahulu. Maka para ahlul ilmi mengatakan kepada kita, samaniyatun tajri alal mar'i daiman, fala budda lil mar'i ayyulaqiya samaniya. Sesungguhnya para ahlul ilmi terdahulu menyampaikan bahwasanya ada 8 perkara yang menjadi sifat kehidupan, di mana orang yang menjalani kehidupan pasti akan menjumpai 8 perkara dalam kehidupan dia mengarungi panggung kehidupannya. Jadi kalau kita berjalan di atas panggung yang bernama kehidupan, pahami ada 8 sifat yang pasti kita akan temukan ketika kita menjadi pelakon kehidupan. Apa 8 sifat itu? 8 sifat itu dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, sururun, bahwasanya manusia itu pasti menemukan surur. Surur itu adalah kebahagiaan. Makanya kalau ibu jujur melihat wajah kita dibuat oleh Allah elastis, tidak kaku layaknya triplek. Kenapa dijadikan yaitu adalah elastis, tidak sebagaimana kakunya triplex? Karena sesungguhnya Allah tahu di antara lembaran kehidupan yang pasti kita akan temukan, kita akan mampu tersenyum, kita bahagia terhadap perkara yang kita peroleh dan kita dapatkan. Itulah sifat fitrah kehidupan, bahwasanya kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita mengarungi kehidupan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita yang singkat. Surur, bahagia, dan kita tersenyum. Dan kenapa wajah kita mampu tersenyum? Karena Rabb yang menciptakan kamu dengan sempurna, Rabb yang tahu bahwasanya penggalan hidupmu pasti kamu pernah mencicipi di dalam bejana yang bernama bejana kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah husnun. Sifat kehidupan yang kedua adalah husnun. Husnun itu adalah kesedihan. Nun, hazinun atau husnun, kesedihan. Di mana kita pasti pernah merasakan kesedihan. Makanya kalau ibu perhatikan, Allah itu tidak hanya menitipkan air pada lautan yang begitu dalam. Allah tidak hanya menitipkan air pada sungai yang mengalir. Allah tidak menitipkan air pada pintu-pintu di langit yang berubah menjadi datar hujan yang membasahi rumah dan bumi kita. Tapi ternyata Allah menyelipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah selipkan air di belakang mata kita? Karena sesungguhnya Allah tahu bahwasanya manusia itu akan melewati beberapa fase-fase yang menyedihkan, dan ketika dia bersedih, dia meneteskan air mata untuk meluapkan kesedihan yang membuncah di dalam hatinya, memenuhi ruang hatinya ketika dia mendapatkan kesedihan di dalam hidup. Makanya jangan kita anggap biasa ketika Allah itu menyelipkan air di belakang mata kita. Itu ada hikmahnya, bahwasanya hikmahnya Allah itu akan mencelup manusia di dalam kesedihan, dan di dalam kesedihan selalu lumrah dengan air mata yang mengalir untuk menunjukkan hidup ini adalah di dalamnya ada kesedihan. Makanya jangan kita menganggap orang yang beriman itu tidak pernah meneteskan air mata. Ingat, air mata itu bagian dari rahmat. Makanya orang kalau mampu meneteskan air mata, entah karena ketakutan dia kepada Allah, ataupun ketika dia merasakan berat hidupnya ketika bertubi-tubi ujian, berarti menunjukkan hatinya itu hati yang penuh dengan kasih sayang. Makanya Nabi meneteskan air mata, walaupun kita bicara tentang makhluk yang paling kuat dalam hidupnya, dalam iman dan ketakwaan, tapi Nabi tidak pernah kering pipinya tertetes dengan air mata. Justru pipinya Nabi sering teraliri dengan air matanya Rasulullah ketika beliau mendapatkan fase-fase kehidupan beliau terdapat banyak kesedihan. Beliau pernah meneteskan air mata ketika beliau ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Beliau pernah meneteskan air mata ketika ditinggalkan Ibunda Khadijah. Padahal kalau kita pikir kenapa harus nangis? Bukankah Nabi sudah berada di surga? Bukankah Nabi juga tahu Ibunda Khadijah itu nanti juga di surga? Tapi itulah hidup, bahwasanya hati kita tidak setegar batu yang begitu kokoh
tetapi hati kita layaknya gelas-gelas kaca yang begitu rapuh, dan kalau kita mendapatkan ujian, maka terkadang menguras air mata yang kita miliki. Tapi itulah kehidupan, pasti kita akan menemukan air mata yang menetes ketika kita menemukan kesedihan. Makanya Masya Allah, Nabi itu pernah nangis. Di mana tangisan Nabi ketika terlihat oleh para sahabat Abdurrahman bin Auf, maka kemudian para sahabat itu seakan-akan tidak percaya. Kemudian mereka bertanya, "Ma hadhihi dumu ya Rasulullah?" Ini air mata apa ya Rasulullah? Kenapa meneteskan air mata? Karena sahabat itu Abdurrahman bin Auf seakan-akan tidak percaya seorang Nabi meneteskan air mata karena beban hidup. Perhatikan jawaban Nabi. Jawaban Nabi menggambarkan tentang kedalaman imannya beliau. Beliau berkata, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wa la yarda illa biqauli rabbina." Sahabatku, sesungguhnya mata itu punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya hati itu punya hak tergores dalam bejana kesedihan. Tetapi kami tetap ridho terhadap segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita paham, itulah kesedihan, dimana kemudian pasti kita akan temukan. Dan ibu harus ingat, semakin ibu beriman, bukan semakin sepi dari kesedihan yang menimpa dan menerpa kehidupan kita. Semakin ibu beriman, semakin saya bertakwa, semakin berat kita akan merasakan kesedihan. Karena kesedihan itu dibuat bagi orang yang beriman itu penuh, supaya dia nanti nikmat ketika merasakan di akhirat dengan kenikmatan-kenikmatan sebagai balasan atas kesabarannya. Jadi kalau kita beriman, jangan kita kira bahwasanya sepi dari kesedihan. Justru semakin kamu beriman, semakin banyak sedihnya. Semakin kamu beriman, semakin banyak air mata yang mungkin menetes dari mata kita. Kenapa? Itulah hakikat dunia. Dijadikan oleh Allah menjadi tempat kesabaran, di dalamnya penuh dengan ujian dan penuh dengan musibah. Makanya Nu'man bin Bashir itu berkata, "Innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitu lahu bisabr." Makanya sampai-sampai sahabat Nu'man bin Bashir itu berkata, kalau sudah bicara dunia itu tidak ada yang tersisa kecuali adalah ujian dan musibah. Fa'aitu lahu bisabr. Maka tolong ya, persiapkanlah dirimu melewati gelombang kehidupan, memiliki pelampung. Pelampung itu adalah pelampung kesabaran, karena gelombang kehidupan itu tidak bisa dikalahkan kecuali dengan pelampung kesabaran yang kita miliki. Sabar, itulah dunia. Sedih. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa saya meneteskan air mata Ustadz? Padahal saya sering ngaji. Bahkan Ustadznya belum datang pun saya sudah datang untuk duduk nunggu Ustadznya datang. Ya karena kita masih di dunia. Kenapa saya masih meneteskan air mata? Bukankah saya sudah berhijab syar'i, ngaji kemana-mana? WhatsApp saya itu isinya kajian ilmiah dan kajian syariah semuanya. Bukan hanya kajian, bahkan ruqyah syariah pun saya ikuti. Kenapa masih kemudian meneteskan air mata? Ya karena kamu masih di dunia. Kenapa saya masih kecewa sama dia? Ya karena kamu masih di dunia. Kapan kekecewaan itu akan hilang? Keperihan itu akan sirna. Luka itu akan menutup. Nanti tidak di dunia, karena dunia bukan tempat mengobati luka. Dunia itu tempat untuk bersabar ketika mendapatkan luka. Sembuhnya nanti di akhirat, ketika semuanya itu sudah terbayar dengan kesabaran yang kita miliki. Itulah sifat dunia yang kedua, yaitu adalah penuh dengan kesedihan. Makanya Masya Allah, semakin kita beriman, semakin berat ujian yang kita rasakan. Makanya kita ambilkan contoh yang gampang. Ada seorang bapak-bapak muda, ya ini adalah kepala keluarga muda. Kemudian ketika saya habis membahas tentang kitab Al-Kabair, Galaksi Dosa-Dosa Besar, di mana di situ membahas tentang referensi dosa-dosa besar, di mana banyak di antara kita yang justru malah belum tahu apa itu dosa-dosa besar. Saya membahas salah satunya dayus. Dayus itu apa? Dayus itu adalah seorang laki-laki alladzi yukirul khabitha fi ahlihi. Sesungguhnya laki-laki yang kemudian membiarkan kemaksiatan terjadi dalam keluarganya itu dayus. Saya mengambilkan contoh seorang suami, kalau dia mendapati istrinya tidak menutup auratnya dan dia mendiamkan atas nama toleransi di dalam rumah tangga. Dia diamkan istrinya terlihat rambutnya, dia diamkan istrinya terlihat auratnya, maka wallahi laki-laki ini yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang panjang, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, disebabkan dia diam, bisu.
terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Habis kajian ibu beliau ikut ke saya ke jalan. Lalu kemudian beliau nangis, meneteskan air mata layaknya anak kecil yang tidak mendapatkan mainan yang dia inginkan, nangis, tersengguk-sengguk di dalam tangisannya, terseduh-seduh di dalam pilu tangisannya. Kemudian saya ngomong, ada apa Pak? Kemudian dia mengatakan, saya Ustadz baru belajar, baru mengikuti kajian. Maka ketika tadi Ustadz sampaikan tentang masalah dayus, tidak ada yang saya bayangkan kecuali diri saya. Karena saya memiliki seorang istri, di mana istri saya ketika berkali-kali saya sampaikan kepadanya untuk menutup aurat, tutup aurat, selalu berkata tidak, enggak, nanti, tidak, enggak, nanti, tidak, enggak, dan nanti, terus-terusan. Dan akhirnya saya kadang-kadang habis kata untuk mengingatkan istri saya, karena istri saya memang masih muda dan masih punya keinginan kuat untuk memperlihatkan gaya hidupnya kepada teman-teman dan kepada lingkungannya. Masya Allah. Saya kemudian menyampaikan kepada beliau untuk sabar. Tapi setelah saya berpisah dari beliau, saya merenung. Coba kalau laki-laki tadi tidak ngaji, kira-kira nangis atau tidak nangis? Tidak nangis. Berapa banyak laki-laki itu tertawa bahagia ketika istrinya dinilai cantik, ketika memperlihatkan auratnya oleh teman-teman laki-lakinya. Wah, beruntung sekali ya kamu, istrimu cantik, rambutnya bagus. Malah kemudian dia bangga. Bahkan kemudian dia akan memperlihatkan terus istrinya yang kemudian memperlihatkan aurat. Tetapi justru ketika laki-laki itu ngaji, dia duduk di majelis ilmu, dia pengen benar, dia pengen beriman, justru menetes air matanya. Coba kalau tidak ngaji, tidak akan nangis. Mungkin kalau tidak ngaji, mungkin dia sedang bersama istrinya, kemudian tertawa bahagia, walaupun istrinya memperlihatkan aurat. Tapi justru tetesan air mata itu menggelayut di dalam matanya, menjadi mendung yang meneteskan air mata. Justru ketika duduk di majelis ilmu, mendengarkan tentang masalah dayus, baru menetes air matanya, tumpah air matanya, karena dia menyadari dirinya nanti di hadapan Allah kayak apa ketika dihisab, ketika sang istri tidak menutup aurat. Yang ditanya oleh Allah adalah dirinya sebagai seorang suami, sebelum pertanyaan itu ditujukan kepada istrinya. Itulah yang saya sampaikan. Jangan menganggap kalau kita beriman itu hidupnya gampang, anak nanti jadi gampang, keluarga jadi mudah. Tidak kayak gitu. Karena dunia itu anginnya bertiup tidak sesuai dengan kehendak hati. Dunia itu yang menggenggam Allah, dan anginnya pun bertiup sesuai dengan kehendak Ar-Rahman. Dan kita harus paham, kita ini hanyalah pelakon, di mana kita tidak bisa memilih apa yang bisa kita pilih, karena kita budak, dan budak itu hanya diminta oleh Allah sabar. Jadi kemudian yang kedua, itulah yang kita pahami, bahwasanya fase kehidupan itu apa? Yang kedua, sifat kehidupan itu adalah kita pasti menemukan banyak kesedihan. Yang ketiga yang kita harus pahami, bahwasanya sifat kehidupan yang ketiga sifatnya adalah ijtima'un, yaitu ada pertemuan. Jadi kita ada pertemuan, kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita bertemu dengan bapak, kita bertemu dengan ibu yang paling tulus mendoakan kita. Itulah yang namanya pertemuan, ya. Dan ketika kita bertemu, tolong ya diingat-ingat, kalau bertemu itu jangan terlalu mencintai berlebihan. Kenapa? Orang yang mencintai selain Allah berlebihan itu, maka akan rentan sekali untuk kecewa. Kalau kita mencintai Allah, ketika bertemu dengan Allah, maka tidak akan pernah kecewa orang yang mencintai Allah. Tapi kalau kita mencintai makhluk, maka pasti kita akan kecewa ketika kita memberikan kecintaan ketika bertemu secara berlebihan. Tapi hidup pasti menemukan pertemuan. Tidak ada orang yang hidup muncul sendiri, mati sendiri, tidak ada. Tetapi dia muncul, setidaknya dia bertemu dengan ibunya, bertemu dengan bapaknya, bertemu dengan teman TK-nya, bertemu dengan teman-teman SD-nya. Itulah yang dinamakan dengan salah satu fase kehidupan. Engkau pasti akan bertemu dengan siapapun, karena itu fitrah kehidupan, di antara sifat yang Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Yang keempat, yaitu adalah sifat kehidupan itu apa? Yang keempat, sifat kehidupan adalah furqatun. Kita pasti akan menemukan perpisahan. Sebesar apapun cinta kita kepada Rabb, sebesar apapun cinta kita kepada manusia, maka kita akan menemukan yang keempat. Yang keempat itu apa? Furqah. Kita pasti akan berpisah. Makanya Rasulullah itu indah betul ucapannya. Ahbib habibaka haunamma fa innaka mufariqum bihi.
Sesungguhnya kalau kamu itu cinta sama siapapun, secukupnya aja, karena kamu pasti akan berpisah darinya. Di situ kita mendapati bahwasanya hidup itu pasti akan dipisahkan. Entah dipisahkan sementara dengan jarak ketika kita melaksanakan safar dan pindah ke satu tempat, atau kita akan dipisahkan dengan kehidupan ketika kita dipindahkan dari satu alam berbeda dengan alam dengan orang yang kita cintai. Tapi itu pasti kita akan temukan perpisahan. Kecintaan para sahabat kepada Nabi itu begitu besar. Tetapi ternyata kecintaan itu tidak menjadi gembok yang menutup pintu perpisahan. Tidak ada gembok untuk menutup pintu perpisahan, itu tidak ada. Kalau ada gembok yang dijual umum untuk menutup pintu perpisahan, saya akan beli gembok itu 10 supaya nutup, supaya saya tidak berpisah dengan ibu yang saya cintai. Tapi gembok itu tidak ada gemboknya. Jadi pintunya selalu terbuka yang namanya perpisahan. Jadi kalau kemudian kita hari ini sedang jatuh cinta kepada siapapun, cinta itu menyelimuti hati kita dan masuk ke dalam relung hati kita, hati-hati loh. Nanti kalau kita berpisah, berat bagi kita untuk kemudian mencikapi dengan kesabaran. Kenapa? Fitrah kehidupan itu selalu ada yang namanya perpisahan. Pasti kita berpisah. Ya, kita melihat mata orang yang kita cintai hari ini, bisa jadi kita akan melihat kembali mata itu tidak akan pernah membuka. Ya, karena bisa jadi mata orang yang kita lihat hari ini, jangan kita senang-senang terus loh. Bisa jadi mata yang sedang kita lihat hari ini ketika kita di rumah, mata itu tidak akan mampu melihat kita ketika mata itu tertutup. Kenapa? Pintu yang selalu terbuka yaitu adalah pintu kematian, dan tidak ada gembok yang dijual di atas muka bumi untuk menutup pintu perpisahan. Ya, wallahi kalau ada gemboknya itu, Bu, saya akan serahkan seluruh hidup saya untuk membeli gembok itu supaya tidak berpisah dengan keluarga yang saya cintai karena semata-mata karena Allah. Tapi itulah kehidupan. Jadi disitulah kita memahami, perhatikan gembokmu, perhatikan sifat kehidupanmu, karena kamu pasti akan berpisah. Makanya kita mendapati para sahabat itu cintanya kepada Nabi lebih besar daripada cinta mereka kepada Rasulullah. Tapi akhirnya toh mereka berpisah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dijelaskan. Di dalam kitab tersebut disampaikan dan dijelaskan bagaimana kemudian para sahabat itu ketika mereka tidak bertemu dengan Nabi selama 3 hari, rindu itu menyelimuti hati mereka. Para sahabat itu kalau ketemu Nabi itu kangennya luar biasa itu. Itulah para sahabat, itulah Rasul. Orang yang luar biasa di dalam fisiknya dan luar biasa di dalam akhlak, tutur kata dan perbuatannya. Nabi, sampai kalau tidak kelihatan itu para sahabat itu pada kangen dengan Rasulullah. Makanya ketika Nabi tidak keluar, ketika sakitnya semakin berat, maka beliau meminta kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada bapakmu, wahai Aisyah, supaya bapakmu menggantikan posisiku menjadi imam sholat. Karena Nabi itu menjadi imam sholat bagi para sahabat di Madinah. Tidak ada satupun yang berhasil, tidak ada satupun yang pernah menjadi imam pengganti Nabi ketika Nabi masih hidup, kecuali hanyalah Abu Bakar saja. Itu menunjukkan keutamaan Abu Bakar yang besar. Maka ketika disampaikan kepada Aisyah, Aisyah mencoba menampik permintaan itu dan berkata, ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Ya Rasulullah, bapakku itu laki-laki yang rapuh, lemah, kalau membaca Al-Quran pasti tumpah air matanya. Karena Abu Bakar itu kalau membaca Al-Quran itu selalu tak mampu membendung air mata. Itu Abu Bakar. Saking lembutnya hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi jangan kita kira Abu Bakar itu lembutnya itu kemudian tidak menafikan air mata, selalu keluar air mata. Bahkan Umar bin Khattab saja, Ibu, walaupun keras kayak gitu, itu lembut hatinya. Kalau sudah membaca Al-Quran nangis. Makanya kalau kita perhatikan sirahnya Umar bin Khattab itu di pipinya itu ada garis menghitam. Kenapa? Saking banyaknya beliau menangis membekas di pipinya. Saya dulu tuh mikir ketika membaca tulisannya Imam Jauzi, air mata sebanyak apa sampai bekas di mata, sampai bekas di pipi. Tapi itulah Umar bin Khattab dan para sahabat. Ketika Aisyah akhirnya menuruti pernyataan Rasulullah, kemudian Abu Bakar menjadi imam sholat. Rasulullah tidak keluar itu dari Jumat sore, Sabtu, Ahad tidak keluar. Kemudian Senin pagi keluar. Senin pagi Rasulullah itu kemudian keluar. Maka para sahabat itu saking mendapatkan itu senang. Saat itu Abu Bakar sudah mengimami sholat. Hampir-hampir kemudian mereka membatalkan sholatnya. Karena apa? Saking gembiranya melihat Rasulullah. Saya bayangkan kayak apa ketemu dengan Rasul itu. Betul ketemu Rasul itu.
Sampai para sahabat tuh hampir membatalkan sholat ketika ketemu dengan Nabi. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat supaya para sahabat itu tidak membatalkan sholat. Kemudian mendapati Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, maka Abu Bakar itu hampir membatalkan imamnya supaya kembali Rasulullah yang menjadi imam. Maka ditahan oleh Rasulullah SAW dari belakang supaya Abu Bakar itu tetap melanjutkan beliau menjadi seorang imam. Maka kemudian Abu Bakar jadi imam, Rasulullah jadi makmum. Maka kemudian setelah selesai para sahabat senang ketika mereka mendapati Nabi membaik. Makanya Abu Bakar itu saat itu meminta izin kepada Nabi setelah melihat Rasulullah membaik. Abu Bakar berkata, saya pergi ke pinggir kota Madinah ya Rasulullah, karena beliau akan mendatangi istrinya yang keempat yang lama tidak dijenguk disebabkan beliau menggantikan Nabi ketika menjadi imam sholat. Nabi mengizinkan karena saat itu Nabi pun merasa bahwasanya zuhur nanti beliau sudah bisa menjadi imam sholat. Tapi apalah daya, menjelang siang kemudian menjelang duha semakin berat rasa yang diderita oleh Nabi. Sakratul mautnya semakin berat sampai Rasulullah meninggal di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah kita mendapati Masya Allah bahwasanya akhirnya para sahabat itu betul-betul kehilangan. Makanya sampai Ummu Aiman nangis. Kalau sudah diingetin Nabi itu nangis. Sampai kemudian Abu Bakar dan Umar mengatakan, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Sudahlah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, tidaklah yang membuatku menangis ketika Rasulullah meninggal kecuali salah satunya, karena sesungguhnya wahyu itu berhenti setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Itulah yang aku tangisi dan aku sedihkan. Makanya di antara musibah yang paling besar itu urutan-urutannya adalah musibah meninggalnya Rasul, itu musibah yang paling gede. Kemudian yang kedua meninggalnya ibu kita, yang ketiga adalah meninggalnya bapak kita, yang keempat adalah meninggalnya keturunan-keturunan kita. Itulah urutan-urutan musibah yang harusnya kemudian betul-betul membuat kita sedih. Tapi itulah perpisahan. Disitulah kemudian para sahabat berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima yaitu adalah sehatun. Kita pasti akan mendapatkan rasa sehat, ya. Kita kemudian pernah sehat. Tidak mungkin ada yang diberikan sakit terus menerus. Kadang-kadang kita mendapatkan sehat. Yang keenam, sukmun. Sukmun itu adalah sakit. Sukmun itu sakit. Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita sakit, dan sakit itu bukan tanda bahwasanya Allah itu membenci kita dikasih sakit. Enggak selamanya kayak gitu, bukan mutlak. Kadang-kadang kan kita suka komentar, kamu itu sakit aja, dosa apa sih kamu itu? Kemarin DB, sekarang tipes. Enggak pernah putus-putus kayak. Kamu harus banyak ini, enggak kayak gitu. Karena sakit itu bagian dari fitrah kehidupan, dan terkadang sakit dijadikan oleh Allah menjadi surat cinta yang Allah kirimkan kepada hamba yang Allah cintai. Kok bisa Ustaz? Iya, surat cintanya Allah kepada Nabi Ayub kan sakit. Surat cintanya Allah kepada Ubay bin Ka'ab kan sakit. Makanya Ubay bin Ka'ab dikasih sakit oleh Allah ketika dia panas setiap sore sampai kemudian pagi. Sebagaimana Nabi Ayub sakit. Makanya Masya Allah sakitnya Nabi Ayub itu luar biasa. Nanti kita akan cerita. Kemudian yang ketujuh, sifat kehidupan itu apa? Sifat kehidupan yang kita harus pahami yaitu adalah dia pasti menemukan kemudahan. Kadang-kadang kita mendapatkan kemudahan, datang ke sini gampang, nggak susah, itu kemudahan. Kalau saya datangnya nggak mudah, susah, tapi insya Allah pulangnya gampang. Jadi itulah kehidupan. Ada kadang-kadang ada kemudahan. Sifat yang kedelapan apa? Ada kesulitan. Kadang-kadang kita mendapatkan kesulitan. Sulit, ngapa-apa sulit. Mau ngelamar perempuan ditolak, ya. Mau dapetin rumah nggak dapet. Jadi kemudian ada sifat yang kedelapan bahwasanya terkadang kita mendapatkan kesulitan. Disitulah poin yang pertama yang harus kita sepakati dulu. Itulah sifat kehidupan. Makanya ketika kita menjalani kehidupan sebagai pelakon kehidupan yang harus paham, ternyata di antara 4 sifat yang dimiliki oleh sifat kehidupan, 4 itu tidak disukai oleh jiwa kita. Ternyata kehidupan itu ada kesedihan, ternyata kehidupan itu ada perpisahan, ternyata kehidupan itu ada rasa sakit, dan kehidupan itu ada kesulitan.
Nah kalau kita tidak ngerti ini, kita akan menjadi orang yang cepat kaget kalau tiba-tiba antara satu sifat kepada sifat yang lain pindah begitu cepat. Dan ingat ibu, sesungguhnya sifat ini hanya dibatasi dengan pembatas yang sangat tipis. Bisa jadi ada orang yang di pagi harinya dia tersenyum, maka menjelang duha dia menangis. Bisa jadi orang yang di waktu siangnya dia mendapatkan masa gampang, di waktu sorenya dia mendapatkan sulit. Bisa jadi di waktu habis asar dia mendapatkan pertemuan, tetapi di penghujung maghrib dia mendapatkan perpisahan. Kenapa? Batasannya tipis. Perpindahan dari satu sifat kepada sifat yang lain itu begitu tipis. Jangan heran kalau kita habis tertawa kita akan menangis, dan habis menangis kita akan tertawa. Kita pagi harinya susah, sore harinya gampang. Kita malamnya masih bertemu, tetapi pagi harinya kita sudah berpisah. Itu adalah hal yang sangat lumrah sekali. Kenapa? Perpindahan dari satu sifat kepada sifat kehidupan itu begitu tipis. Tetapi itulah karakter kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, di dalam panggung kehidupan. Makanya ada 4 yang tidak disukai oleh jiwa. Makanya apa yang tidak disukai jiwa tadi? Yang tidak disukai oleh jiwa itu adalah perpisahan. Yang tidak disukai oleh jiwa adalah kesedihan. Yang tidak disukai oleh jiwa itu adalah rasa sakit. Yang tidak disukai oleh jiwa kita itu apa? Yaitu adalah kesulitan. Dan ketika kita kemudian mendapati bahwasanya 4 itu pasti muncul karena ini fitrah kehidupan, maka sesungguhnya setidaknya ketika kita menjadi pelakon, kita paham itu pasti akan kita temukan. Makanya di dalam hasanah sunnah tidak ada itu rumput tetangga lebih hijau, itu tidak ada ibu. Itu ada dalam bahasa Indonesia tapi tidak ada dalam bahasa sunnah. Rumput tetangga itu tidak lebih hijau, apalagi orang yang beriman. Rumputnya orang beriman lebih hijau. Tidak, justru lebih susah. Tidak ada hijau di dalam kamus kehidupan ketika kita beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia memang diciptakan oleh Allah penuh dengan kesulitan. Nabi Adam ibu tidak pernah meneteskan air mata ketika di surga. Nabi Adam tidak pernah merintih di dalam doa mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak pernah terbebani dengan kesedihan ketika beliau di surga. Senang. Tapi perhatikan Nabi Adam ketika makan satu gigitan buah, satu gigitan tok buah yang diharamkan oleh Allah, menjadikan Nabi Adam tidak pantas lagi di surga, diturunkan sebagai hukuman oleh Allah sampai kemudian di dunia. Disitulah menetes air matanya Nabi Adam. Disitulah Nabi Adam merintih ketika membaca Rabbana dzalamna anfusana. Disitulah Nabi Adam itu sedih ketika memikirkan antara Qabil dengan Habil ketika mereka berebut dengan salah satu putrinya Nabi Adam alaihissalam. Itulah kehidupan. Jangan kemudian kita kaget, dalam kehidupan ini banyak sekali ujian dan musibah yang Allah berikan, karena itulah fitrah kehidupan yang Allah titahkan dalam panggung kita. Makanya kita melihat, ya, kalau kemudian kita bertanya kenapa menetes air mata, kenapa kita sedih, kenapa kita kecewa, tolong lihat kanan kirinya, oh masih di dunia. Makanya ketika kita masih di dunia, disitulah kita baru paham, itulah dunia tempatnya air mata, itulah dunia tempatnya kesedihan, itulah dunia tempatnya kekecewaan. Kapan itu semuanya akan hilang? Nanti ketika di surga. Mari kita buka dalam Quran. Definisi barokah itu dengan makna yang luas, tidak sesempit sebagaimana kita memandang arti berbahan. Kita buka dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-68. Surat Az-Zukhruf 68. Ya, sudah. Allah berfirman pada surat Az-Zukhruf ayat 68, bahwasanya di antara sambutan Allah kepada penduduk surga ketika mereka mendapati surga,
Maka para penduduk surga itu disambut oleh Allah dengan kata-kata yang sangat indah. Apa yang Allah katakan ketika Allah menyambut penduduk surga? Allah berfirman, ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Maka kemudian Allah menyambut setiap penduduk surga ketika mereka mereguk kenikmatan di surga. Allah berkata, ya ibadi, wahai hambaku, la khaufun alaikumul yawma, tidak ada ketakutan bagi kalian hari ini, wala antum tahzanun, dan sesungguhnya kamu tidak akan pernah bersedih lagi. Jadi di situ itulah kalimat sambutan. Kalimat sambutan yang Allah berikan kepada kita, Ibu. Insya Allah kalau kita memasuki surga, jangan kaget kalau di dalam kita menapak memasuki surga, Allah berkata, ya ibadi, wahai hambaku, tidak ada ketakutan kepada kalian hari ini, wala antum tahzanun, dan tidaklah kalian itu akan bersedih, dan tidak akan kalian itu takut kembali. Di situ kita akhirnya seakan-akan memahami, kalau masih di dunia ya berarti takut, kalau masih di dunia berarti kita ini khawatir, kalau masih di dunia berarti kita sedih, dan kalau masih di dunia berarti kita kecewa. Itulah dunia. Kapan itu akan dihilangkan oleh Allah secara total? Kelak ketika kita sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu adalah surga. Allah berfirman, hambaku hari ini tidak ada lagi kesedihan, hambaku hari ini tidak ada lagi kekhawatiran, dan tidak ada lagi kekecewaan. Dan hari itu apa? Hari ketika manusia surga dimasukkan oleh Allah untuk mereguk kenikmatan di dalam surga. Inilah yang kita pahami dulu. Yang pertama, pahami dulu bahwasanya sifat kehidupan semacam apa. Sekarang yang kedua, poin yang harus kita sepakati dulu adalah, setelah poin yang pertama bahwasanya kita memahami sifat kehidupan, yang kedua yang harus kita pahami, Allah itu memberikan ujian di dalam kehidupan, itu merupakan bagian dari hikmah yang tidak pernah lepas dari Allah. Karena Allah itu bersifat hakim. Allah itu bersifat hakim. Hakim itu apa? Maha hikmah. Artinya tidak ada satu kata dan tidak ada perbuatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita kecuali di dalamnya pasti ada hikmahnya yang sangat besar. Itu kata hakim. Ya, itu kata hakim. Itulah ketika kita mengenal kata sifat al-hakim itu kayak gitu. Maka setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya, dan kewajiban kita itu mencari hikmah. Kewajiban kita bukan menyalahkan. Kenapa? Allah itu tidak pernah disalahkan. Allah tidak pernah ditanya. Jangan suka nanya-nanya, kenapa begini ya Allah dan kenapa begitu. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Disitulah kita memahami poin yang kedua. Ketika sudah bicara tentang ujian, kita harus paham poin yang kedua. Ketahui lo, Allah Rabb yang kamu sembah itu punya sifat Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya apa sih? Maha hikmah. Mustahil bagi Allah menetapkan satu urusan kecuali di dalamnya itu ada hikmahnya. Makanya kewajiban kita diperintahkan untuk mencari hikmah. Dalam hidup itu harus mencari hikmah. Kalau kata orang Jawa itu mungkin nggak ngomong hikmah. Saya ambilkan contoh Jawa. Orang Jawa itu selalu ngomong apa? Wis, semua perkara itu diwolak-walik, semua perkara itu dibolak-balik, dicari baiknya saja. Jadi kalau kita kembalikan kepada pengertian sunnah itu apa? Fahami dulu, hakim. Allah itu hakim. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, selalu tidak pernah lepas dari hikmah. Kenapa? Karena Allah itu alim, Allah itu sempurna, Allah itu maha tahu. Allah tidak mungkin menetapkan satu perbuatan kecuali di dalamnya ada manfaat. Ibu, dalam kehidupan kita ya, kita ini kalau menilai orang pinter ataupun tidak pinter, itu cara dia bicara. Orang kalau tidak pinter itu kalau ngomong tidak ada manfaatnya. Tapi semakin pinter orang itu, semakin ketika dia ngomong hati-hati, semakin ketika dia bicara itu pasti ada hikmahnya, ada ilmu yang bisa kita ambil. Ya, kenapa? Dia pinter. Akhirnya setiap ucapannya dia sampaikan itu rata-rata membawa faedah. Kalau manusia saja, ternyata ketika dia baru pinter sekolah saja, ucapannya ternyata ada manfaat yang kita dengarkan ketika bersamanya. Allah itu zat yang menguasai ilmu di atas seluruh dunia ini, dan menguasai perbendaharaan ilmu itu Allah. Dan Allah itu pasti hakim dalam setiap apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada kita. Kenapa kita pahami ini? Karena kita ini rata-rata menjadi muslim dan mukmin, tapi ternyata kita lalai untuk pintar mengambil hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita.
Makanya Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, di antara musibah manusia ketika jadi budaknya Allah itu apa? Mereka itu lalai untuk mengambil setiap hikmah dari setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Lalai kita. Dan apa yang terjadi kalau kita gagal untuk memetik dan mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Akhirnya ketika kita tidak mampu mengambil hikmah, tidak ada ucapan kecuali kita menyesali, kecuali kemudian kita menggugat Allah, kecuali kemudian kita husnudzon dan meletakkan Allah dalam pandangan yang buruk di mata kita ketika kita gagal mengambil setiap hikmah dari apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Padahal itu mustahil Allah itu menciptakan tanpa hikmah. Sampai semut yang Allah ciptakan ada hikmah. Sampai ketika Allah menciptakan langit dan bumi 7 masa, padahal Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap, tapi Allah ciptakan sampai 7 hari. Itu hikmahnya apa? Supaya mengajarkan kepada kita hambanya supaya ngerti semuanya itu tidak instan. Ternyata semuanya yang dilakukan oleh Allah itu tidak pernah keluar dari kata hikmah. Dan orang yang beriman, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah orang yang paling pintar untuk mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau tidak kayak gitu, maka sesungguhnya kita akan gagal mengambil kebaikan di dalam setiap ujian. Makanya poin yang kedua yang kita harus sepakati dulu sebelum bicara lebih lanjut, pahami dulu bahwasanya ini adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah keluar dari kata hikmah. Kita ambilkan contoh yang gampang, Ibu. Seorang ibu kandung ketika mereka mendapati dan merawat anaknya itu selalu tidak pernah dia itu mendahulukan keinginan dirinya, selalu mendahulukan keinginan anak. Kenapa? Saking besarnya rahmat yang dia miliki kepada anaknya. Makanya kalau ibu-ibu makan misalkan lele, dia rela kemudian anaknya makan lele, ibunya makan kol. Ya, karena lele itu kan lele, kol sama sambal, timun. Ibunya cuma manggil timun dan ngambil kol. Kalau ditanya sama anaknya, "Bu, kok nggak makan lele?" "Ndak, Nak. Saya kolnya aja sama timunnya. Lagi ndak suka lele." Padahal seneng banget sama lele. Ini beda ya kalau sama bapaknya ya. Kalau sama bapaknya biasanya bagi-bagi 2 ya. Makanya saya nggak mencontohkan bapak, saya nyontohkan ibu. Ibu itu rela kayak gitu. Kenapa? Karena saya dapetin ibu saya kayak gitu. Ibu saya itu ngomong anak-anak makan ayam, ndak suka ayam. Karena pingin untuk mendahulukan anaknya. Dan saya yakin semua ibu-ibu kayak gitu. Tidak ada ibu yang kemudian berkeinginan untuk mendolimi anaknya, itu tidak ada. Bahkan banyak ibu yang rela untuk tidak tidur supaya anaknya tidur. Hanya ibu itu kayak gitu. Kalau bapak mah tidur aja dia. Karena maaf ya Bu ya, karena memang sifat perasaannya memang dibuat gitu. Jangan diheranin, geleng-geleng mas. Perasaannya beda Mbak, perasaannya beda. Memang Allah kasih ke kamu, Allah nggak ngasih ke saya. Saya itu dikasih perasaan untuk nyarikan nafkah. Kalau perasaan ke anak itu kamu, jangan salahin. Mas jadi bapak kok gitu banget gitu. Kayak saya rela ndak tidur, ndak bisa, itu fitrahnya sudah beda. Makanya kemudian di situ kita memahami, kalaulah seorang ibu kepada anak saja, ternyata kita sepakat tidak ada seorang ibu yang mendatangkan kezaliman kepada anaknya, apalagi Allah, Rabb yang tidak mungkin untuk kemudian menciptakan kezaliman kepada hambanya. Kenapa? Allah itu menciptakan seluruh muka bumi ini, seluruh ibu itu Allah yang menciptakan. Kalau Allah mampu menitipkan setiap rahmat bagi setiap ibu kepada anaknya, pasti Allah itu sifat rahmatnya lebih besar daripada sifat ibu yang memiliki rahmat kepada anaknya. Makanya apa? Imam Ibnu Qayyim itu tepat ketika beliau mengatakan dalam kitabnya Syifaul Alil, tolong ya kalau jadi seorang mukmin itu harus ngerti bagaimana cara untuk mengambil hikmah dalam setiap kejadian. Kalau enggak, berarti kita gagal menjadi budaknya Allah yang cinta kepada Allah. Kenapa? Enggak punya rasa kebeningan kepada apa yang Allah tetapkan. Kalau jadi budaknya Allah itu kan, kalau cinta sama Allah itu kan harus bening kepada Allah kan? Kan sering saya sampaikan berkali-kali, cinta itu artinya apa sih? Cinta itu kan artinya bening. Diambil dari kata apa cinta itu? Mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Habun. Habun itu apa? Sofin. Dia bening dia. Makanya orang kalau jatuh cinta kan bening kan? Masya Allah. Cerewet dibilangnya apa? Masya Allah. Inilah radio online yang gratis yang indah didengar. Karena lagi cinta. Makanya dia bening. Itulah bahasa Arab, kaya dengan makna. Sama Bu, kalau kita cinta sama Allah, berarti kita itu harus bening memandang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Hikmahnya itu pasti ada. Dan kita diperintahkan untuk sabar ketika kita menjemput setiap hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan. Kenapa? Gagalnya orang itu menangkap hikmah. Jadi gagalnya orang untuk menerima ujian itu salah satunya kenapa? Dia gagal untuk bersabar mengambil hikmah.
Padahal apa? Pasti Allah akan berikan hikmah. Allah tidak mungkin memberikan satu perkara kecuali diiringi dengan kata hikmah. Bahkan saking indahnya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, Imam Ibnu Qayyim sampai indahnya beliau berkata gini. Saking indahnya Imam Ibnu Qayyim berkata, Allah itu setiap menitipkan satu kejadian, Allah iringi dengan hikmah yang sangat besar. Maka hikmah yang Allah berikan itu seterang matahari di siang hari. Saking banyaknya hikmah itu sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana terangnya matahari di siang tengah hari yang bolong. Tapi kita manusia tidak mampu untuk mengambil hikmah kecuali bagaikan lilin yang kita nyalakan. Sedikit-sedikit itu hikmah yang bisa kita ungkapkan. Tapi walaupun sedikit, itu pun sudah sangat lumrah untuk kita ambil. Karena apa? Dibandingkan dengan ribuan hikmah yang Allah berikan, maka sesungguhnya kita ini kemudian sudah bersyukur kalau mampu untuk mengambil setiap hikmah dalam setiap kejadian. Tidak mungkin ibu Allah itu menetapkan sesuatu tanpa ada tujuan, itu tidak mungkin. Allah mempertemukan ibu misalkan dengan seorang suami yang ternyata tidak sesuai dengan harapan ibu. Bukan Allah itu tanpa tujuan, tidak mungkin kan Allah menetapkan tanpa tujuan itu. Kita dipertemukan dengan seseorang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Kita dipertemukan dengan anak yang ternyata anak itu sering menggugat kita. Tidak ada yang tidak tanpa tujuan ketika Allah itu sudah menyoratkan takdir dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan itu orang gila atau orang mabuk dalam kehidupan kita. Coba kalau orang mabuk, ada nggak tujuan ketika ngomong? Tidak ada tujuannya. Orang kalau mabuk, kalau ngomong itu bisa dipahami atau enggak? Allah itu mustahil mabuk, Allah itu mustahil untuk gila. Dan Allah itu mahadat yang alim, dan Allah tidak mungkin menetapkan satu, kecuali pasti di dalamnya ada hikmah yang besar. Makanya belajarlah untuk menangkap hikmah, ya. Makanya kemudian perintahnya adalah untuk menangkap hikmah. Contoh ini saya ambilkan contoh sederhana saja. Saya tidak mengatakan apapun kecuali saya khusnudon ini bagian dari hikmah. Dulu saya punya kajian di bandara International Airport Soekarno-Hatta. Padahal saya sudah pindah ke Bekasi, jarak yang terbentang cukup jauh. Beda ketika saya masih dulu di Pamulang. Kemudian ketika saya mempunyai kajian di waktu pagi, kajian praduha, selalu selesai, yaitu adalah selesai sekitar jam 9. Dari jam setengah 8 sampai jam 9 saya langsung pergi ke terminal Damri untuk naik kemudian ke bis. Qadarullah kemudian pada satu waktu karena banyaknya pertamaan jamaah sampai kemudian melewati batasan waktu yang biasa saya lakukan ketika perjalanan taklim ke bandara. Kemudian di tengah perjalanan ketika saya naik motor, ibu tahu doa apa yang saya panjatkan kepada Allah? Doa yang saya panjatkan kepada Allah itu cuma satu, ya Allah moga-moga saya ketemu Damri yang sudah penuh dengan penumpangnya dan tinggal naik. Kemudian tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk nunggu di terminal. Sederhana kan? Apapun kan kita harus minta sama Allah dalam doa, sampai tali sandal kita yang putus saja minta gantinya sama Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau Ibrahim bin Adham mengatakan sampai garam yang tumpah itu minta dalam doa kepada Allah. Ternyata betul saya dikabulkan oleh Allah. Saya ketemu, ya, karena kemudian naik ojek, saya ketemu dengan bis Damri. Bis Damri sudah penuh. Di mana? Yaitu di lampu merah ketika mau belok ke tol. Alhamdulillah banget. Allah Karimur Rahman. Permohonan saya dikabulkan. Ketika saya turun dari kemudian tukang ojek, saya ngedok kemudian bisnya. Ibu tahu? Memang penuh, tapi betul-betul penuh. Akhirnya saya tidak bisa naik. Kemudian demi Allah ini betul-betul penuh. Jadi saya itu mungkin saya salah doa ini. Jadi betul-betul penuh. Saya ketok itu ke tukang bisnya itu tidak bisa. Saya mau, Pak, saya ada kajian Pak Duhur di Garuda. Iya saya tahu Pak, tapi ini penuh. Kalau Bapak berdiri, saya yang akan kena sanksi. Satu aja Pak, enggak apa-apa. Pak, ini tuh penuh. Ini adalah bis terminal, ini bis airport. Enggak ada yang turun di tengah jalan, enggak ada. Bukan masalah Bapak berdiri, saya yakin Bapak kuat, tapi saya ini akan kena sanksi, Masya Allah. Ya sudah, akhirnya saya tidak mendapatkan bis sesuai dengan jam yang saya telah tentukan. Padahal saat itu jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 10. Saya masih ingat. Ya sudah, akhirnya dengan lemas saya kemudian pergi ke terminal Damri. Tentunya karena bis yang baru ini baru pergi, kemudian bis yang lama baru membuka pintu. Sudah naik, sudah lemas saya. Sudah mulai jam merambat ke setengah 11 lebih. Setengah 11 itu baru penuh, baru jalan. Saya sudah pasrah, saya sudah WhatsApp ke pihak
panitia kajian, kelihatannya agak telat akhi, mungkin juga nggak nyampe sampai di sana. Ya apa-apa Ustadz, lanjutkan perjalanan, semoga ada hikmahnya. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kemudian sang sopir itu mendapatkan telepon. Karena di loudspeaker, saya dengar karena saya duduknya di paling di belakang sang sopir. Sang sopir itu berkata, kamu lewat mana? Jangan lewat dalam kota ya. Kamu banting aja nanti kemudian ke Tanjung Priok. Ini dalam kota macet. Udah kan saya sudah aduh macet lagi. Dibanting ke Tanjung Priok, Masya Allah. Masya Allah Ibu, demi Allah itu. Dibanting ke Tanjung Priok itu lancar selancar-lancarnya. Lancar, terus kenceng itu sampai kenceng. Damri itu kenceng sampai ternyata qadarullah itu sampai masuk ke area lokal bandara jam berapa? Yaitu adalah jam 12 kurang 10, saat itu masih mendekati zuhur. Itu sudah mulai masuk, Masya Allah, sudah masuk mulai bandara. Lalu kemudian ada telepon lagi, telepon yang kedua ngomong, sudah sampai mana? Sudah sampai terminal, sudah sampai bandara. Kamu sampai mana? Saya masih di tol dalam kota. Kemudian ditutup. Saya karena berusaha, tadi sempat menyesali bahwasanya saya kok nggak dapat bis yang kemudian bisa nganterin saya. Saya coba nanya sama sopirnya, Pak, itu yang tadi nelpon, sopir bis yang mana Pak? Sopir bis yang sebelum saya Pak. Ternyata ada di dalam kota, dia masih dalam kota, macet. Jadi ternyata kemudian di situ, Masya Allah saya bersyukur. Kejadiannya remeh, hanya masalah taklim. Tapi di situ saya mengambil pelajaran besar. Kadang-kadang kita itu ketika diberikan sesuatu, kita itu tidak sabar untuk mengambil hikmah. Dan akhirnya ketika kita tidak sabar mengambil hikmah, disitulah hilang hikmah yang harusnya Allah berikan kepada kita. Disebabkan apa? Dosa kita ketika kita tidak ridho dan tidak sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi ternyata disitulah kita paham hikmah itu penting. Makanya sekali lagi Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar mengatakan ambil setiap hikmah. Kenapa? Allah itu tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa ada tujuannya. Dan ingat loh Ibu, ketika Allah nutup satu pintu, Allah itu pasti akan membuka pintu kita yang lain. Itu sebuah pasti dari Allah. Ada orang yang disulitkan dengan bapaknya. Coba kita lihat Nabi Ibrahim disulitkan dengan bapaknya. Sampai bapaknya tidak kunjung beriman. Hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya itu nunggu agak lama. Setelah 85 tahun, dalam satu riwayat 83 tahun, Nabi Ibrahim baru mendapatkan Ismail. Kalau mendapatkan Ishak itu 90 tahun lebih. Baru kemudian setelah itu dia mendapati Ismail ketika tumbuh kemudian menjadi pemuda yang taat. Masya Allah. Ternyata ketika Allah memberikan kesulitan, Nabi Ibrahim mendapati ayahnya yang menjadi pemahat patung. Coba kita bayangkan loh. Kalau Nabi Ibrahim itu berdakwah itu kayak apa beratnya? Orang itu mengatakan, "Halah Ibrahim kamu itu ngajak kami beriman, oh bapakmu aja buat patung kok." Tapi ternyata kemudian ketika Allah tutup satu pintu kepada Nabi Ibrahim, dia tidak mendapatkan ayah yang solih, sebagaimana kemudian Sulaiman mendapatkan ayah yang solih, sebagaimana mendapatkan Nabi Dawud. Tapi ternyata Allah membukakan sebuah pintu. Apa pintu yang Allah berikan? Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu Ismail alaihissalam yang saking cintanya kepada bapaknya dan cintanya kepada ibunya. Bahkan Ibu, saking kemudian cintanya dan taatnya Nabi Ibrahim kepada Ismail kepada bapaknya, itu sampai-sampai ketika mau disembelih saja, pernyataan yang disampaikan Ismail itu apa kepada bapaknya? Ukfuf siyabaka Pak, itulah Pak bajumu Pak, dilipat Pak. Nanti kalau kamu nyembelih saya, nanti cipratan darahku akan ngotori bajumu kalau kamu tidak lipat bajumu. Masya Allah. Dan aku khawatir fatangku sumin ajri, nanti akan ngurangin pahalaku ketika disembelih gara-gara darahku ngotori bajumu. Saking taatnya seorang Ismail kepada bapaknya. Ya, di situ kita mendapati tidaklah Allah nutup satu pintu, pahami loh hikmahnya. Tunggu sebentar, Allah pasti akan membuka pintu yang lainnya yang terbuka dalam kehidupan kita. Allah cuma merintahkan apa? Sabar. Sebagaimana Nabi ketika mendapatkan, ya Allah, beliau mendapatkan kesulitan ketika beliau berdakwah dengan paman-pamannya. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Allah gantikan Nabi dengan istri yang betul-betul maksimal membantu beliau untuk kemudian berdakwah, walaupun dia mendapatkan pertentangan yang keras dari paman-pamannya. Semua penjelasan ini masuk ke poin yang kedua dulu yang kita harus sepakati. Jangan kemudian kita gagal untuk mengambil setiap hikmah, karena sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar, cukuplah disebut musibah kalau kamu jadi hambanya Allah tetapi kamu gagal mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi hikmah itu harus dipegang.
Memahami hikmah itu harus dipegang dan harus kita ketahui. Karena apa? Itulah perkara yang harus kita pahami. Allah tidak mungkin kemudian menetapkan satu perkataan dan perbuatan tanpa Allah memberikan hikmah dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, orang yang kemudian berhasil mengambil hikmah dalam setiap ujian, ketika dia mendapatkan hikmah dalam setiap apa yang dia dapatkan, mau asar ya? Iya, tinggal sebentar lagi. Ya, kita ambil yang ketiga. Yang ketiga, poin yang harus kita sepakati dulu. Ketika kita kemudian mendapati kejadian ini, pahami yang ketiga. Bahwasanya kalau orang itu sudah berhasil menggenggam hikmah dari apa yang Allah sampaikan, atas apa Allah yang berikan, maka Masya Allah, orang itu adalah orang yang paling senang dengan ujian ketika dia paham setiap hikmah dari apa yang Allah berikan. Makanya Nabi sampai bersabda, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birrakha. Sampai Nabi saja bersabda, Nabi bersabda, ada loh di antara orang yang beriman yang begitu kuatnya mereka dalam iman sampai mereka itu lebih senang dengan ujian daripada kemewahan dan kenikmatan hidup. Sebagaimana orang yang lemah iman, kata Nabi, itu mencintai kemewahan dan kemudian fasilitas hidup. Ar-rakha itu fasilitas hidup. Jadi kalau orang itu nanti berhasil mengambil setiap hikmah dari setiap perkara, orang yang mampu mengambil, memetik setiap hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu orang itu akan mencintai ujian. Makanya ibu kalau melihat orang yang kemudian sabar ketika mendapatkan ujian itu kadang-kadang tidak masuk dalam logika nalar kita. Memahami orang yang sabar itu susah ibu. Kadang-kadang kita itu bisa marah-marah sama orang yang sabar. Sebagaimana marah-marahnya istri Nabi Ayub, sebagaimana marah-marahnya keponakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu tahu Nabi Ayub menderita sakit. Sampai kemudian sakit itu diderita oleh Nabi Ayub setelah Nabi Ayub berumur 70 tahun. Puncaknya sakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu apa? Yaitu adalah dagingnya itu berjatuhan. Saya tidak pernah itu mendapati riwayat bahwasanya ada ulatnya, keluar ulatnya, dimasukkan kembali. Katanya gitu ya. Berarti guru agama kita sama ceritanya dulu. Tidak ada itu riwayat itu. Yang ada adalah tata sakat lohomu Ayub. Saking puncaknya rasa sakit yang diderita oleh Nabi Ayub, maka sesungguhnya dagingnya itu sampai jatuh. Tapi ibu tahu? Nabi Ayub itu tidak pernah berdoa supaya minta diberikan kesembuhan. Sampai istrinya diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir itu berkata, ya Allah Ayub, kamu itu Nabi. Buat mintalah kamu sama Allah itu kesembuhan. Karena apa? Kamu ini dagingnya sudah protol, sudah jatuh satu persatu. Tata sakat lohumuka. Ini jatuh dagingmu wahai Ayub. Masya Allah ya. Saya tidak bisa membayangkan dialog yang terjadi antara Nabi Ayub dengan istrinya. Nabi Ayub itu sampai berkata, lu dagingmu ini sudah pada jatuh. Kenapa kamu itu kemudian tidak meminta kepada Rabbmu supaya kamu itu disembuhkan? Kamu itu Nabi, mustajab doanya. Ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi Ayub itu beriman. Cuma memang tidak sabar saat itu. Ya, jadi kemudian akhirnya apa perkataan Nabi Ayub? Masya Allah, ini loh orang yang paham hikmah. Sabarnya itu tidak bisa dilogika dengan akal. Nabi Ayub berkata, Allah itu sudah ngasih saya sehat 70 tahun. Masa saya tidak bisa bersabar pada sisa hidupku untuk mengganti kesenangan yang saya dapatkan setelah Allah sehatkan selama 70 tahun. Masya Allah. Indah didengar, susah dipraktekkan. Sulit Ustaz, yang ngomong gampang siapa? Susah memang. Tapi orang yang berhasil mengambil hikmah itu Masya Allah, justru sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi. Makanya kita belajar itu apa? Salah satunya supaya kita menjadi orang yang paling pandai mengambil hikmah. Itulah fungsinya ilmu. Kalau ada orang yang mencari ilmu tambah menggugat suaminya, mengatakan suaminya lah, suami saya itu ilmunya cetek, malah kemudian dia mampu menangkap hikmah. Lu fungsinya ilmu itu untuk mengambil, kita itu mengambil hikmah. Makanya Nabi Ayub itu sampai istrinya itu tidak percaya, lu kok sabarnya kayak gitu. Sebagaimana ini terulang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pun ibu tahu, Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya mustajab. Orang yang paling mustajab doanya itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas di antara para sahabat Nabi. Ada dua dalam sirah yang disebutkan paling mustajab doanya. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, dua Uwais Al-Qarni. Makanya ada yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang penduduk surga difitnah, coba. Makanya kalau difitnah itu biasa, tidak usah kita ikutin. Orang yang sedang mabuk dengan kayak gitu tuh, mau dibawa 1000 lentera juga nggak akan menerangi hatinya kalau hatinya sudah hitam.
Makanya terangkan sekali, 2 kali cukup, setelah itu terserah. Nanti tinggal kita meminta keadilan kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian ketika beliau difitnah, beliau itu mengangkat tangannya. Beliau berkata, ya Allah, kalau yang memfitnah saya ini betul-betul hanya karena untuk mencari kesenangan saja, ya Allah timpakanlah kepadanya 3 perkara. 1, yaitu berikanlah kepadanya umur yang panjang. 2, miskinkan terus. 3, kasih fitnah sampai dia mati ya Allah. Dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya lebih dari 100 tahun, miskin terus, dan kerjaannya apa? Godain perempuan di depan pasar. Ketika ditanyakan kepada dia, kamu itu ya malu. Ini adalah karena dosa saya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas akibat aku memfitnahnya. Doanya mustajab. Bahkan kemudian saking mustajabnya, orang itu sering rame ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau mau mendoakan, belum kering itu, pernah ada yang mencela Ali, kemudian dia ngomong, kenapa kamu cela Ali? Kalau kemudian kamu terus mencela Ali, aku khawatir keburukanmu itu akan menimpa kepada dirimu. Belum selesai ngomong itu Sa'ad bin Abi Waqqas, orang itu kemudian terlempar dari kudanya sampai jatuh, terbentur kepalanya dengan batu, pecah batu dan meninggal dunia. Makanya dulu para sahabat itu kalau ngeliatin Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka itu kalau ngeliatin Sa'ad bin Abi Waqqas itu angkat tangan, itu langsung dipegang. Jangan doa ya, jangan doa. Insya Allah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Loh, kalau tidak percaya baca sirah. Marwan salah satu seorang sahabat itu mau dibacain doa, dipegangin itu tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong jangan diangkat tanganmu Sa'ad. Insya Allah Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya mustajab. Dan kalau beliau itu hidup pasti yakin rumahnya ramai dengan ibu-ibu yang akan minta didoakan. Ibu tahu ujian apa yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu di masa tuanya beliau itu buta beliau. Ada keponakannya yang datang kepada beliau dan berkata, wahai pamanku, engkau adalah pemilik doa yang sangat mustajab. Mbok minta sama Allah itu matamu disembuhkan. Wong pemilik doa mustajab kok malah matanya kemudian buta, tidak pernah meminta supaya disembuhkan oleh Allah. Jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Aku lebih ridho dengan takdir Allah ketika diberikan buta daripada mengangkat tangan untuk merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Masya Allah. Susah. Siapa tahu kata saya pemuda. Susah itu. Tapi kenapa semacam itu? Karena pinternya mengambil hikmah. Makanya kata Rasulullah tadi, yang ketiga itu apa? Rasulullah itu mengatakan, fa inna ahadakum, sesungguhnya ada loh di antara orang yang beriman, mereka itu senang dengan ujian, sebagaimana orang yang lemah iman senang ketika mendapatkan kemudahan hidup. Itu yang ketiga. Kita baru mukadimah, belum selesai. Saya habis asar ada janjian. Oh ya, insya Allah. Saya ada tamu dari Riyadh yang baru datang dari sana dan saya menjemput beliau nanti di salah satu tempat di Jakarta Timur. Jadi saya tidak bisa melanjutin habis asar. Insya Allah lain kesempatan. Tidak apa-apa, ini baru mukadimah. Makanya kita di sini belajar kan, kalau kemudian menuntut ilmu harus sabar, S-A-B-A-R. Ya. Kalau kemudian habis dijelasin kayak tadi, kurang Ustaz, lah berarti tadi tidak masuk ilmunya. Jadi kemudian kayak sebagaimana saya sabar mencari alamat di sini, ibu-ibu juga harus sabar ketika mendapatkan kajian berikutnya. Maafkan saya kalau banyak kesalahan, ada kata-kata yang menyakiti. Semoga kita dikumpulkan di dunia dan di akhirat dalam keadaan yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.